Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas teori produksi dan estimasi, di mana produksi ini berkaitan dengan kegiatan menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa, atau biasanya ini produksi merupakan proses pengelolaan input baik yang berupa jasa maupun barang menjadi output dan kembali lagi baik berupa barang maupun jasa yang bisa dimanfaatkan oleh konsumennya. Oke, di sini kita akan mempelajari fungsi produksi dengan satu input variabel dan dua jenis input variabel. Fungsi produksi dengan satu input variabel ini berkaitan atau memiliki periode waktu jangka pendek, di mana satu input variabel yang sering digunakan adalah tenaga kerja atau disimbolkan L dari kata labor. Terus sudah itu, untuk dua jenis input variabel biasa memiliki periode waktu jangka panjang, dan input variabel ini yang dia gunakan itu yaitu tenaga kerja, bahan baku, bahan penolong, teknologi, dan energi. Dimana dari tadi kita lagi lihat, ternyata tenaga kerja itu disimbolkan dengan L dari kata labor. Terus untuk bahan baku dengan bahan penolong, teknologi, dan energi itu biasa kita simbolkan dalam huruf K, atau biasanya disebut kapital. Kapital ini adalah gabungan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan produksi. Atau kita lihat di sini juga fungsi dari produksi. Fungsi produksi ini biasanya merupakan gambaran hubungan antar variabel atau faktor produksi yang berkaitan satu sama lain dalam menghasilkan suatu barang dan jasa. Di sini fungsi dari produksi itu sendiri biasa dilambangkan dengan Q. Terus Q sama dengan F adalah faktor yang berkaitan dengan produksi, L, K. Jadi di mana L itu adalah tenaga kerja, sedangkan K itu adalah kapital, gabungan antara input variabel yang berkaitan dengan bahan baku, bahan penolong, teknologi, dan energi. Oke, di sini kita dapat lihat contoh dari teori produksi satu input variabel. Di sini contoh soalnya diketahui labor. Di sini jika labornya 1, maka total produksinya adalah 10. Jika labornya 2, maka total produksinya 25, dan seterusnya. Di sini diketahui harga modal atau PK-nya, yaitu price K. Itu adalah kapital sama dengan 25 per unit, sedangkan harga tenaga kerja yaitu 15 per jam. Jadi dicari di sini adalah A adalah average produksi labor, atau di sini rata-rata dari total produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Untuk mencari rata-rata total produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja di sini, AP-nya yaitu total produksi dibagi dengan labor itu sendiri. Jadi kita lihat di sini nomor 1, total produksinya adalah 10 dibagi dengan 1 sama dengan 10. Jadi kita memperoleh total produksi di sini adalah 10. Sedangkan untuk MPL di sini adalah marginal produksi labor, atau perubahan output produksi yang dihasilkan oleh labor ini ada tenaga kerja. Jadi jika tenaga kerjanya 1, langsung saja rumusnya itu selisih dari tenaga kerja dibagi dengan selisih dari
selisih dari total produksi dibagi dengan selisih dari tenaga kerja. Yaitu kita lihat mencari selisih adalah 25 dikurang 10 dibagi dengan 2 dikurang 1 kan. Jadi 25 dikurang 10 15, 2 dikurang 1 adalah 1, hasilnya adalah 15. Jadi untuk MP-nya di sini, marginal produksi labornya di sini adalah 15. Di sini yang pertama kita tidak miliki karena tidak memiliki angka di atasnya. Jadi untuk mencari total fixed cost ini kita masuk atau kita akan memperhatikan di sini kita mengetahui harga modal 25 dan harga tenaga kerja adalah 15. Maka untuk memperoleh total fixed cost adalah dimana PK itu harga modal itu sendiri, PK dikali dengan K. Karena di sini kita hanya menggunakan satu variabel saja, maka di sini kita anggap total fixed cost-nya itu adalah rata 25. Terus untuk total variable cost, untuk mencari total variable cost itu adalah rumusnya PL dikali L, labor itu sendiri. Jadi karena kita mengetahui bahwa PL-nya itu adalah 15 dikali dengan L. L adalah di sini coba kita lihat 1, maka untuk total fixed cost-nya pada kolom pertama ini ya, labornya 1 adalah 15. Terus selanjutnya untuk mencari total cost ini adalah total variable cost ditambah dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Jadi karena di sini total variable cost adalah 25 ditambah dengan total fixed cost adalah 25 dan total variable cost adalah 15, maka total cost yang dihasilkan adalah 40. Jadi di sini adalah 40. Terus selanjutnya untuk mencari rata-rata fixed cost atau average fixed cost adalah biaya tetap. Jadi rata-rata dari biaya tetap sama dengan total fixed cost dibagi dengan di sini bukan kuantitas tetapi merupakan produksi, atau biasanya total fixed cost dibagi dengan total produksi, di mana kita ketahui bahwa total fixed cost dari tadi ini adalah 25 dibagi dengan total produksi itu sendiri adalah 10. Jadi rata-rata dari fixed cost adalah 2,5. Kita memperoleh. Jadi di sini kita tulis 2,5. Selanjutnya untuk mencari rata-rata variable cost. Rata-rata variable cost sama dengan total variable cost dibagi dengan QI atau total produksi. Bisa saja seperti ini. Total produksi, di mana untuk variable cost itu adalah labor. Yang ini ya, 15 dibagi dengan total produksinya. Di sini total produksi, kemudian total produksinya adalah 10 sama dengan 1,5. Jadi kita peroleh rata-rata variable cost adalah 1,5. Sini kita tulis. Terus untuk mencari rata-rata dari cost atau biaya yang dikeluarkan, jadi AC-nya itu adalah total cost dibagi dengan QI, atau bisa juga langsung ini ya, ATE
FC dibagi Q ditambah TVC dibagi Q, atau bisa saja langsung lebih disederhanakan, yaitu AVC ditambah dengan rata-rata variabel cost. Jadi kita kedua ini telah diperoleh, jadi langsung saja 25 ditambah dengan 1,5. Jadi untuk agen rata-rata variabelnya yaitu 4. Langsung saja di sini tulis 4. Untuk MC atau marginal cost atau perubahan biaya diperoleh dari selisih dari total cost dibagi dengan selisih dari total produksi. Jadi langsung saja di sini selisih dari total cost, kita lihat di sini total cost adalah 40 salah ternyata di sini selisih. Jadi kita lihat ternyata kita lihat kolom TC-nya itu untuk mencari selisihnya adalah 55 dikurang 40 dibagi dengan 25 dikurang 10 sama dengan di sini 15, di sini juga 15. Jadi MC-nya atau marginal cost-nya kita peroleh adalah 1. Jadi untuk satu input variabel selesai. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang 2 atau lebih input variabel. Selanjutnya kita masuk pada 2 variabel input, di mana soalnya kita lihat di sini ada tabel kombinasi antara labor dan kapital, di mana di sini kita mencari marginal rate of technique substitution. Untuk mencari ini, maka rumusnya adalah minus dari selisih kapital dibagi dengan selisih labor. Jadi untuk mencari marginal rate of technical substitution itu dengan minus dikali dengan selisih selisih K14 dikurang 20 dibagi selisih dari L labor atau tenaga kerja 6 dikurang 4, maka minus 6 dibagi dengan 2. Lanjut, di sini minus kali minus sama dengan plus, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi di sini diperoleh 3. Untuk MRTS-nya atau marginal rate of technical substitution diperoleh 3. Oke. Lanjut, di sini untuk 2 input variabel berkaitan dengan fungsi isocos. Yang merupakan gambar kombinasi dari 2 input. Misalnya di sini 2 input itu yaitu tenaga kerja dan modal yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu output tertentu. Terus rumus isokuan itu yaitu C sama dengan PL harga dari labor dikali dengan labor itu sendiri ditambah dengan harga dari kapital dikali dengan kapital. Terus akan dilanjutkan dengan rumus di sini rumus mencari fungsi labor atau bisa juga mencari fungsi kapital. Di sini contohnya rumus untuk fungsi labor itu sendiri yaitu sama dengan kapital dibagi dengan PL harga dari labor dikurang dengan harga dari kapital dibagi dengan harga dari labor dikali dengan K. Jadi kalau untuk mencari fungsi dari K itu sendiri, jadi kita sisa balik saja PK dikurang PL per PK dikali dengan L. Oke.
lanjut kita pada contoh soal. Langsung saja pada contoh soal. Di sini kita dapat lihat contoh dari soal yang membahas isokuan. Jadi kita tahu bahwa upah tenaga kerja adalah 4 juta. Ya, terus di sini biasanya PL. Terus di sini biaya modal atau biasanya PK. Sedangkan uang yang tersedia adalah C. Jadi yang ditanyakan adalah fungsi dan kurva isokosnya. Pertama, kita harus mencari fungsinya. Fungsinya itu dengan rumus isokos yang dari tadi, C sama dengan PL dikali L ditambah dengan PK dikali K. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. PL itu adalah 4 dikali L ditambah dengan PK sama dengan 8 dikali K. Sedangkan untuk C-nya itu adalah 160. Kita telah memperoleh fungsinya, maka selanjutnya kita akan mencari titik X dan titik Y dari kurva isokosnya, yaitu kita menggunakan rumus yang tadi kita bilang. Jadi pertama kita mencari nilai L-nya, yaitu C per PL dikurang PK per PL dikali K. Langsung saja kita masukkan. Langsung saja 160 dibagi 4 kurang 8 dibagi 4 dikali K. Jadi sama dengan 40 dikurang 2K. Jadi kita memperoleh fungsi L adalah 40 dikurang 2K. Terus selanjutnya untuk K-nya atau kapitalnya, seperti langsung saja kita masuk rumusnya, C per PK dikurang PL per PK dikali L. Jadi 160 dibagi 8 dikurang PL sama dengan 4 dibagi 8 kali L. Jadi 160 sama dengan 20 dikurang 0,5 ya, 5 dikali L. Jadi kita memperoleh fungsi dari K dan fungsi dari L. Terus selanjutnya kita akan mencari titik dari L, labor dan kapital. Dimana langsung saja diumpamakan di sini K sama dengan 0. Jadi L sama dengan 40 dikurang 2 dikali 0. Jadi L itu sama dengan 40. Nilai L kita peroleh 40. Begitu pula dengan nilai K, di mana diumpamakan L itu sama dengan 0, maka K sama dengan 20 dikurang 0,5 kali 0, maka nilai K adalah 20. Terus untuk selanjutnya kita menggambar kurva. Lanjut, ini untuk menggambar kurva isokosnya ini kita telah mengetahui nilai dari labor yaitu 40. Di sini kita saja perkirakan saja di sini 20 dan di sini 40. Maka L-nya adalah di sini. Dan L-nya adalah di sini. Sedangkan untuk nilai K-nya adalah 20. Maka kita perkirakan di sini 10 terus di sini 20. Jadi nilai K-nya itu ada di sini. Bisa kita tarik garis. Jadi ini adalah garis isokornya yang diperoleh. Dan untuk